SPDMM yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber, rekan-rekan panitia, dan peserta sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, serta karunia kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di Rumah Mintari untuk melaksanakan pembukaan pelatihan IT esensial. Bapak Ibu yang saya hormati, demi lancarnya acara pembukaan pelatihan kita di pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Memasuki sesi selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, antum pada darahku. Aku jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Muin SPDMM. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Yang terhormat Bapak Kepala BPPT, yang menghormati jajar Ketua Akademi Ahli Utama yang berada di lain, narasumber dan Pak Ibran, teman-teman, Bapak Ibu guru, beserta tingkat SD esensial. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah sehingga ada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa laksanakan pembukaan pelatihan dengan cara daring dan dilakukan oleh peserta yang di kantor BPPT beberapa orang dalam kegiatan bersama. Bapak Kepala BPPT KPPK yang menyampaikan beberapa hal yang terkait esensial hasil kerjasama antara
BPKPTK dengan Disko Akademi tentang Rektorat Jenderal Kemitraan dan Penyelenggaraan Industri Direktorat Jenderal Vokasi. Pertama, kegiatan ini durasinya selama kurang lebih 2 bulan. Salah, kita mulai pada pagi hari ini, tanggal 5 Oktober, nanti akan berakhir di tanggal 26 November dengan durasi 274 jam, balik 45 menit per jamnya, dengan rincian pengkondisian peserta dilaksanakan tanggal Oktober melalui daring room meeting webex, kemudian pelatihan teori yang esensial dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 30 Oktober juga dilakukan secara daring melalui room meeting webex. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pelatihan praktikum yang misalkan dimulai pada tanggal 2 November dan terakhir di tanggal 23 November dilakukan secara tatap muka di BPKPTK. Kemudian nanti dihadiri dengan uji kompetensi profesional yang misalkan pada tanggal 24 sampai dengan 26 November Bandung. Kepala yang kami hormati, jumlah peserta pada diklat esensial ini masih mengacu kepada aturan protokol kesehatan COVID itu sebanyak 20 orang, di mana dengan undangan perlu kami sampaikan bahwa peminat saat ini cukup banyak. Namun karena kapasitas dan kriteria persyaratan yang harus kita penuhi, maka untuk saat ini kita hanya fasilitasi sebanyak 20 orang guru. Dari data yang masuk sudah ditetapkan sebanyak 20 orang, namun ada 4 orang yang diri dengan persyaratan bahwa bagi peserta yang tidak melakukan konfirmasi sampai dengan tanggal 3 Oktober kemarin, maka akan dicarikan penggantinya, sehingga alhamdulillah ya total peserta yang hadir pada kegiatan ini tetap 20 orang. Adapun asal dari masing-masing peserta, yang pertama ada dari Sulawesi Utara, kemudian Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan, sehingga total dari 20 orang ini adalah semua berasal dari wilayah Pulau Sulawesi. Misalnya nanti ke depannya akan kita coba untuk SMK ada di Pulau provinsi lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami mohon kepada kepala nanti akan memberikan arahan sekaligus juga nanti buka kegiatan ini. Sebelum saya akhiri laporan saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini. Saya mengucapkan selamat diklat ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Darus Muin, SPDME,
selaku Ketua Panitia. Kita memasuki sesi berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan pelatihan oleh Kepala DPP MPP KPTK, Bapak Profesor Dr. Irwan Akif MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha BPP KPTK yang saya hormati, Bapak Andri Gautama, manajer Siswa Akademi yang saya hormati, teman-teman para narasumber, para panitia, Bapak Ibu para peserta diklat IT esensial yang sama pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa hadir bersama-sama di forum ini dalam rangka pembukaan kegiatan pelatihan ini, upskilling IT esensial yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan Pengawasan Dunia Industri Direktorat Jenderal Bekasi kerjasama dengan DPP MPP dan Siswa Akademi. Sekalian ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kebijakan kementerian hadirnya Direktorat Jenderal Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman peserta bahwa tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan beberapa reorganisasi dan salah satu Direktur Jenderal yang baru didirikan adalah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Tentu kehadiran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini diharapkan memberikan harapan besar bagi pengembangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang termasuk di dalam jenderal ini baik dari SMK, kemudian pendidikan tinggi vokasi, termasuk kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa pendidikan vokasi ini bisa menjadi pilihan utama nantinya bagi anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan. Ada harapan besar dari kementerian dengan vokasi ini bahwa luaran, maksudnya teman-teman, luaran alumni kita dari sekolah menengah kejuruan itu bisa terserap di dunia industri, dunia kerja, dan atau mampu berwirausaha sesuai dengan bidang kajian atau bidang pilihannya di sekolah. Sehingga teman-teman sekalian, salah satu direktorat yang dihadirkan itu adalah Direktorat Penyelenggara dan Kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Tentu juga ini tidak bisa terjadi kalau kurikulum, proses belajar mengajar dan nuansa atau pola pikir kita belum berpikir vokasi. Sehingga dalam akhir tahun 2020 ini banyak hal yang kita lakukan, mulai dari kurikulum, kemudian bagaimana membangun kemitraan dengan usaha, dan sekaligus juga nanti akan melakukan proses belajar mengajar yang memang berbeda dengan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah kejuruan. Sehingga harapan kita bahwa teman-teman atau kita semua yang terlibat dalam vokasi ini, pendidikan vokasi ini baik sekolah menengah, kemudian pendidikan tinggi maupun kursus dan lembaga, itu semua punya wawasan, punya pola pikir dan pola tindak vokasi. Tentu akan berbeda
teman-teman yang ada di sekolah menengah umum atau SMA dengan sekolah menengah kedua. Nah, ini yang kita ingin bangun. Mulai dari kemitraannya, kemudian bagaimana kurikulumnya, kemudian bagaimana proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah menengah kedua itu terkait betul dengan dunia industri, sehingga muatan-muatan kurikulum kita itu tidak lagi terlalu jauh dengan industri, karena memang kita berharap bahwa di dalam penyusunan kurikulum, kemudian di dalam proses belajar mengajar, terlibatan industri di situ akan menjadi sangat penting. Nah, ini nuansa baru yang kita harapkan, sehingga harapan kita ke depan tidak ada lagi lulusan SMK yang tidak terserap di dunia industri atau membangun usaha. Paling tidak, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang menjadi penekanan di dalam barang kita. Yang pertama tentu kognitifnya sudah pasti. Di samping itu juga adalah kemampuan keterampilannya, jadi keterampilan berkomunikasi, keterampilan yang lain itu juga menjadi hal yang sangat penting. Di samping tentu menyangkut persoalan integritas. Jadi harapan kita ke depan, lulusan SMK itu terampil di dalam bekerja, mampu berkomunikasi, mampu berkolaborasi, tapi juga dapat dipercaya. Dia punya integritas yang kuat. Kalau orang punya integritas itu ya pasti jujur. Pasti dia mampu bekerja dengan baik. Sekalian yang saya hormati teman-teman, oleh karena itu berkaitan dengan pelatihan ini kita berharap juga bahwa para guru, baik itu guru normatif, adaptif, dan produktif, itu juga punya wawasan, punya pola pikir, pola tindak, vokasi. Nah, khusus kegiatan hari ini, kita melakukan kegiatan hari ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan teman-teman bidang IT. Jadi ini terkait dengan produktif. Tentu kita harap bahwa teman-teman tidak hanya terampil di dalam mengajar, tapi juga bisa melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan bidang keterampilan yang terkait dengan IT ini. IT esensial ini memang terkait dengan standarnya standar industri standar internasional, sehingga kalau gurunya sudah mengenal itu juga nanti bisa memperkenalkan kepada siswanya. Oleh karena itu, selama kurang lebih berapa hari nanti teman-teman mendapatkan teori secara daring, nanti juga akan ke kantor untuk melakukan pelatihan bersentuhan langsung dengan perangkat-perangkat keras yang tentu kita harapkan bahwa perangkat keras yang teman-teman nanti lihat dan nanti kerjakan dan sebagainya dalam bentuk praktik itu bisa dengan standar yang diharapkan. Kalau sudah seperti itu, gurunya sudah memahami betul teori maupun prakteknya dengan standar industri, standar internasional, maka juga nanti akan bisa mengimbaskan kepada siswanya. Apalagi nanti pola pembelajaran kita di SMK nanti akan ada perubahan di sekolah berapa lama, mungkin berapa semester, kemudian berapa semester, sehingga harapan kita bahwa sekali lagi luaran SMK kita bisa unggul, bisa diterima di dunia industri, atau mampu berwirausaha di bidang kajiannya masing-masing. Sehingga apa yang menjadi menjadi keresahan selama ini bahwa SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran, itu kita akan jawab melalui kegiatan-kegiatan, melalui diklat ini dan melalui proses panjang untuk melakukan perbaikan pada pendidikan vokasi kita, baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi dan itu harapan-harapan kami. Oleh karena itu kami berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik selama kurang lebih berapa bulan? Ya, kurang lebih 2 bulan di rumah masing-masing atau di sekolahnya dulu, kemudian nanti
beberapa hari di kantor di tempat kami, kemudian di Bandung, sehingga sesudah itu semua teman-teman sudah layak untuk mengajar, sudah punya standar untuk mengajar dalam bidang IT ini yang berkaitan dengan perangkat keras. Kita harap tidak ada lagi guru bidang keilmuannya atau bidang kajiannya yang mengajarnya setengah-setengah, semua punya kemampuan baik teori maupun praktek, karena apalagi yang namanya guru produktif. Bahkan ke depan kita berharap juga bahwa guru-guru normatif adaptif pun juga kita akan coba nanti memberikan pelatihan, sehingga guru-guru normatif, guru-guru adaptif itu juga punya mindset, punya pikiran, pola tindak vokasi, tidak lagi berpindah guru-guru normatif adaptif yang ada di SMA. Jadi kita berharap ke depan seluruh komponen yang ada di sekolah SMK itu semua pola tindaknya, pola pikirnya, pola tindak vokasi, baik itu guru produktif, guru normatif maupun guru adaptif. Kalau selama ini ya biasanya kalau guru normatif tidak terlalu peduli dengan yang berkaitan dengan apa namanya, dengan vokasinya, hampir sama saja cara mengajarnya di SMA dengan SMK, walaupun dia guru matematika, guru bahasa dan sebagainya. Tetapi kita harap ke depan, dan itu akan sementara digodok, supaya seluruh guru-guru kita, baik itu guru normatif, guru adaptif, itu juga pola pikirnya, pola tindaknya, pola tindak vokasi. Termasuk nanti kepala sekolah. Kepala sekolah juga nanti kepala sekolah SMA dengan SMK berbeda. Nah, itu kita harapan kita kalau SMK SMA fokus akademik, supervisi akademik dan sebagainya. Kalau guru kepala sekolah SMK dia punya kemampuan akademik, atau supervisi akademik, tapi juga mampu punya wawasan wirausaha, punya bisa mengembangkan sekolahnya, bahkan mungkin kita harap nanti bisa mengolah pengalaman kepala sekolahnya dengan bagaimana mengelola sebuah perusahaan, sehingga nuansa-nuansa vokasinya, nuansa-nuansa kewirausahaannya ada dimiliki oleh seorang kepala sekolah SMK. Jadi kepala sekolah SMK ke depan harus berbeda dengan kepala sekolah SMA. Nah, ini semua, termasuk lingkungan kerja kita nanti, budaya-budaya kerja yang ada di sekolah, kita harus mencoba menyesuaikan budaya kerja sekolah kita dengan budaya kerja industri. Nah, itu tentu kan akan berbeda budaya kerja, walaupun tentu ada penyesuaian tidak mungkin sama, karena apapun juga sekolah lembaga pendidikan, industri lembaga lain. Tetapi kita berharap bahwa sekolah-sekolah SMK kita, lembaga-lembaga pendidikan vokasi itu nuansanya nuansa vokasi, nuansa industri, sehingga budaya kerja yang ada di industri itu bisa diadopsi masuk ke sekolah. Tentu kita akan ada lebih di situ, karena ada unsur pendidikan dan ada unsur pekerjaan. Nah, ini nanti juga kalau coba kita combine sedemikian rupa, sehingga budaya kerja yang ada di SMK, pola pikir yang ada di SMK, pola tindak yang ada di SMK adalah pola tindak vokasi. Yang kalau semua ini sudah seperti itu, maka harapan kita ke depan pendidikan vokasi, baik itu pendidikan menengah, pendidikan tinggi maupun lembaga dan kursus, itu akan menjadi primadona. Tidak lagi akan menjadi pilihan-pilihan kesekian. Selama ini ya anak kita walaupun sudah punya bakat minat dalam bidang keterampilan tertentu, tapi dia tetap masuk SMA. Jadi karena ada image yang belum begitu bagus yang terhadap SMK, sehingga kita harapkan kita ke depan kalau semuanya kita bisa kelola dengan baik, kita tata dengan baik, maka SMK ini menjadi primadona. Anak-anak kita akan tertarik masuk di sekolah menengah kejuruan, tentu sesuai dengan bakat-bakat atau keterampilan yang mereka miliki, atau mungkin pada passionnya seperti apa. Jadi ini memang menjadi hal yang penting bagi kita semua. Sehingga juga kita berharap teman-teman SMK setelah proses ini berjalan, mungkin waktu berapa lama, 1-2 tahun ke depan, kita semua mengkampanyekan untuk menjadi bagaimana mendidik anak-anak kita cinta pada pendidikan vokasi. Kami juga nanti akan mencoba melakukan diklat SMP
supaya dia bisa memberikan wawasan kepada siswanya bagaimana dia paling tidak ada dialog-dialog dengan kita, memberikan wawasan kepada anaknya bagaimana perbandingannya kalau masuk SMA dan SMK dan seterusnya. Itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak. Kita kadang memaksakan anak kita masuk SMA, tapi sebenarnya passionnya ada kalau kami misalnya passionnya dia layar, harusnya dia mampu berlayar, tapi dimasuk di seluruh SMA. Akhirnya kan panjang perjalanannya. Padahal kalau dia masuk di sekolah pelayaran atau masuk di sekolah IT, sekolah yang lain-lain, mungkin lebih terampil di situ. Itu yang perlu untuk kita kembangkan ke depan. Dan ini kita bersama-sama sekalian, sehingga harapan Kementerian Pendidikan, harapan pemerintah bahwa pendidikan vokasi ini bisa menjadi menjadi bagian dari penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, khususnya di tingkat menengah kejuruan. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih kepada Cisco Academy yang selama ini bekerja sama dengan kami, sama-sama untuk membangun SDM kita dalam bidang IT. Terima kasih kepada teman-teman para narasumber, para panitia, dan pada teman-teman para peserta. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan selama pelatihan ini teman-teman diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat mengikuti seluruh kegiatan ini dengan baik dan betul-betul menyerap apa yang diterima di dalam kegiatan ini. Dan kita akan semua menjadi tombak pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia. Kita buka kegiatan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala DPP EPP KPTK. Kita memasuki sesi berikutnya, yaitu doa bersama demi kelancaran kegiatan kita sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Selesai. Sesi selanjutnya, penyampaian profil mitra industri dari Cisco Academy oleh Bapak Adri Gautama. Pada Bapak kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Saya ucapkan juga terima kasih sebelumnya atas undangannya dari BPPM-PV KPTK, terutama kepada Bapak Kepala, Profesor Dr. Irwan MPD, dan juga Kasubag TU BPPM-PV KPTK. Pada saat tadi sudah melakukan pembukaan dan paparan juga penjelasan ya tentang materi kebijakan upskilling ini. Sebelumnya saya pastikan suara saya apakah terdengar Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Ada jempol? Kedengeran ya? Oke. Baik, saya coba ada sedikit masalah internet tempat saya, mohon maaf. Saya coba matikan dulu video saya biar bandwidth-nya agak lumayan untuk sharing. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Adri Gautama. Mudah-mudahan tadi sudah sempat melihat video saya. Jadi waktu kapan ya? 3 tahun lalu mungkin ya. Saya 2 atau 3 tahun lalu saya datang ke Goa. Tempatnya sangat cocok sekali ya untuk belajar gitu ya. Jauh dari keramaian, jauh dari gangguan gitu ya. Itu sangat ideal sekali Pak untuk tempat melakukan pelatihan, apalagi upskilling guru-guru kita. Jadi tempatnya cukup terkonsentrasi ya, bukan terpencil ya Pak, terkonsentrasi. Kemudian semua bisa fokus di sana dari pagi sampai malam, dan bahkan sampai tengah malam pun waktu itu teman-teman masih akses. Waktu itu kita adakan workshop singkat, pelatihan untuk beberapa guru dan juga teman-teman
dari LPPBTK waktu itu. Nah, selain bicara dengan tempat, ya mudah-mudahan pandeminya cepat selesai, kita juga bisa ketemu dengan tatap muka ya, bisa lebih, yang paling ngangenin sih kulinernya ya Pak ya, kalau Sulawesi Selatan itu. Oke, bicara tentang Cisco Academy, ini adalah beberapa muka yang kita coba perkenalkan, dan alhamdulillah salah satunya adalah dari Indonesia. Yang kanan ada highlight kuningnya, namanya Dendi Cantaka. Dan alhamdulillahnya lagi, ini adalah siswa SMK dari SMK di Malang. Jadi kita ambil profilnya karena cukup menarik perhatian ya, karena latar belakangnya dia katanya waktu itu ingin menjadi dokter hewan, tapi kemudian harus merubah semua impiannya dia karena bapaknya stroke, kemudian akhirnya ya hanya ibunya saja yang mensupport keluarga. Kemudian dia mencari sebuah informasi bahwa sekolah yang bisa mempersiapkan dia untuk langsung kerja adalah SMK, dan akhirnya dia mendaftar di SMK. Dan sekarang dia sudah menjadi engineer di Cisco Partner di Jakarta, dan kemudian sedang melanjutkan S1. Itu dari latar belakang vokasi. Kemudian ada juga dari latar belakang yang diantaranya adalah veteran narapidana ya. Jadi dari narapidana, kemudian di penjara tersebut dia mendapatkan edukasi tentang Cisco Academy, dia tertarik, dan sekarang dia sudah menjadi IT dan security profesional. Kemudian ada juga yang single mother gitu ya, orang tua tunggal dengan putri 5 tahun, kemudian ikut Cisco Academy dan ternyata menemukan passion barunya dan sekarang menjadi senior network engineer. Jadi Cisco Academy hadir tidak hanya mendidik siswa bisa menjadi lebih baik, tapi juga bisa terjadi perubahan visi hidup mereka ya, yang awalnya mungkin suram, mungkin tidak tahu harus melakukan apa, dan ternyata dengan kehadiran Cisco Academy bisa membuat mereka menjadi lebih diperhatikan dan juga bisa menjadi lebih berharga dan bisa membuat aktivitas yang lebih bermakna untuk masyarakat di sekitarnya. Dan dari Cisco Academy, kami sebetulnya adalah perusahaan Cisco Company, perusahaan IT company yang berpusat di Amerika, di San Jose. Dan kami fokus di bidang IT infrastruktur. Lalu kemudian pada saat perjalanan kami melihat bahwa apabila kami hanya menjual peralatan infrastruktur tanpa orang mengenal apa itu peralatan infrastruktur, apa itu dunia IT, itu menjadi sebuah siklus yang tidak close loop gitu ya, tidak tertutup, hanya terbuka terus open ended. Apa yang kami lakukan, kami ingin membuat sebuah sistem pendidikan yang bisa berbagi dengan seluruh institusi pendidikan di seluruh dunia, apa yang sedang kami kerjakan, dan kira-kira bagaimana mempersiapkan talent atau workforce untuk masa depan yang bisa digunakan oleh industri kami. Nah, jadi sudah selaras dengan yang dipaparkan oleh Prof. Iwan tadi, bahwa sinergi dengan industri itu sangat diperlukan karena industri adalah yang memakai lulusan-lulusan dari sekolah Bapak Ibu, dan kemudian kami juga yang ingin mempergunakan, selain mempergunakan lulusan tadi, juga kami ingin bahwa lulusan yang siap pakai tadi memang benar-benar siap pakai dan tidak hanya di atas kertas. Lalu bagaimana caranya? Kita siapkan sebuah program yang mendukung program sertifikasi. Ini keadaan di seluruh dunia. Dan ini adalah saat ini di Indonesia mulai pertanggal 31 Juli 2020 kemarin. Jadi sudah hampir 300.000 dari tahun 2000. Kemudian sudah dari tahun 2020 sendiri, jadi dari 2019 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 itu ada 62.000 siswa yang ikut di Cisco Academy. Dan yang aktif ada 193 akademi, dan cukup membanggakan karena hampir 50%-nya adalah teman-teman dari SMK. Nah, kenapa kok Bapak dan Ibu di sini harus kerjasama dengan Cisco? Kan merek lain juga ada. Nah, ini kelebihannya. Jadi Cisco ini fokus di bidang pendidikan dan juga dari inovasi. Kemudian kita punya sebuah program dengan Cisco Academy sudah 20 tahun lebih yang memang bersifat
ingin untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan. Jadi kami sudah punya lembaga riset sendiri, kami sudah punya inovasi sendiri, dan kami akhirnya bisa melihat bahwa tren teknologi ini nantinya akan kemana. Nah, pada saat kita sudah melihat tren teknologi akan kemana, kita siapkan juga, kalau gitu kita perlu mempersiapkan lulusan-lulusan dengan spesifikasi A, spesifikasi B, ataupun C, ataupun D. Jadi kita sudah siapkan level-levelnya, sehingga kemudian kita bisa mendrive inovasi di bidang pendidikan. Dan tidak hanya itu, kami juga sekarang sudah mulai fokus di bidang security, karena kalau network tanpa security itu mungkin seperti membuka diri dan tidak ada privacy ya. Jadi kita tetap harus mempertahankan adanya security. Lalu Cisco Academy itu bekerjanya seperti apa? Yang pertama saya mewakili Cisco di Indonesia, kemudian saya akan bermitra dengan ASC, Academy Support Center. Kemudian ada ITC, Instructor Training Certification. Instructor Training Center. Nah, Instructor Training Center, seperti namanya, melakukan pelatihan untuk instruktur. Bisa Bapak dosen, bisa Bapak Ibu dosen, ataupun Bapak Ibu. Kemudian ASC, Academy Support Center, ini yang akan melakukan pembinaan, kepada pihak akademi yang menjadi member dari Cisco Networking Academy. Nah, akademinya siapa aja? Bisa sekolah, bisa pemerintahan, banyak diklat kelembagaan yang ikut juga jadi akademi, lembaga pemasyarakatan, perpustakaan, NGO. Yang penting adalah sifat mereka non-profit, tidak mengejar untung. Jadi bukan lembaga les gitu ya, bukan tempat-tempat les. Jadi kita tidak bekerja sama dengan seperti itu, tapi kita kerjasama dengan yang non-profit. Akademi akan menyediakan gurunya, menyediakan dosennya untuk kita training di ITC, dan kemudian ASC dan ITC ini akan selalu kita pantau. Jadi Cisco akan selalu memantau mereka. Cisco yang akan mengembangkan kurikulumnya, Cisco yang akan mempersiapkan platformnya, dan Cisco yang akan mempersiapkan ekosistemnya. Ekosistemnya itu apa? Berarti perkembangan kurikulum ke depan seperti apa, sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian juga adalah setelah lulus mau kemana. Nah, jadi setelah lulus, yang paling kanan, kita juga hubungkan dengan employers, dengan perusahaan-perusahaan. Jadi di sana ada sebuah portal namanya Talent Bridge. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat Talent Bridge di Networking Academy, di netakat.com, yang sifatnya adalah sama ya, misalkan seperti JobsDB, Monster.com, sama seperti portal-portal talent lainnya. Tapi yang unik adalah di sini kita merecognize siswa yang telah menyelesaikan sebuah modul. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu menyelesaikan modul IT Essential, Bapak dan Ibu sudah masuk, kalau nanti opt-in ya, checklist untuk bisa diikut sertakan, nanti akan diikut sertakan ke dalam pool yang nanti akan bisa mendapatkan tawaran pekerjaan apabila ada perusahaan yang membutuhkan lulusan IT esensial, seperti itu. Jadi kita match-kan antara kebutuhan dan juga permintaan. Nah, dari 4 komponen tadi, apa sih yang bisa kita berikan sebagai Cisco Academy? Kurikulumnya free, gratis, servicesnya free, platformnya juga free. Jadi silahkan dipergunakan, asalkan mendaftar. Oleh karena free, jadi kita harapkan bahwa Bapak dan Ibu nanti membuka kelas di Networking Academy. Dan siswa-siswanya juga punya akses ke Networking Academy, ke netakat.com. Karena nantinya sifat dari username yang digunakan oleh siswa tersebut bersifat seumur hidup. Jadi tidak akan expire. Kenapa kok bisa seumur hidup? Karena sertifikasi ini ada umurnya. IT Essential, Cisco Certified Network Associate, itu umurnya 3 tahun. Dalam artian menjelang 3 tahun harus diperpanjang. Pada saat 3 tahun ke depan nanti memperpanjang, mungkin materinya sudah berubah. Dari mana siswa bisa mendapatkan materi yang paling update? Ya mereka bisa kembali ke netakat.com dan melihat materi yang update-nya seperti apa dengan menggunakan akun yang sama, username yang sama. Kemudian kita punya support cukup besar, jadi ada 670 support batas yang bergabung.
kemudian sertifikasi dan equipment. Nah, karena align dengan kebutuhan industri dan kita siapkan standarnya atau kita kenal dengan nama sertifikasinya, nah untuk bisa certified di bidang tertentu, dia harus ujian. Jadi siswa Bapak dan Ibu ini harus ujian. Ujiannya di testing center. Nah, pada saat ujian, dia harus bayar. Jadi kurikulumnya free, tapi examnya bayar. Contohnya adalah CCNA, Cisco Certified Network Associate. Itu 195 US dollar. Jadi ya sekitar 2,5-an gitu ya, 2.500. Itu cukup berat bagi beberapa siswa. Dan kalau sebagai Cisco Academy, siswa-siswa Academy, dia berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon sampai 58%. Jadi dia hanya cukup membayar 1,2, 1,3 saja dibandingkan dengan harus bayar penuh. Jadi cukup sebagai siswa. Dan akademinya, saya berminat nih Pak Adri, SMA saya pengen jadi siswa akademi, silahkan, nanti ada langkah-langkahnya. Dan kalau ingin punya perangkatnya sebagaimana? Nah, untuk beberapa perangkat ada diskon khusus untuk siswa akademi. Ada Talent Bridge, ini untuk connect ke jobs program, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian, saat menjadi bagian dari siswa akademi, berarti menjadian dari global community. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan Bapak dan Ibu sudah bisa berinteraksi dengan instruktur-instruktur dari belahan dunia yang lain. Kenapa perlu? Karena perkembangan teknologi biasanya juga terkait dengan budaya setempat, pengembangannya akan berbeda. Nah, bisa jadi tempat sharing dengan mereka, bagaimana pendekatannya, bagaimana menyelesaikan permasalahan di sekitar masyarakat dengan menggunakan IT, jadi bisa menjadi sesuatu yang bisa menarik untuk bisa mendengarkan pengalaman teman-teman dari negara lain. Kemudian platformnya, netakad.com-nya. Nah, netakad.com-nya ini sifatnya sudah scalable. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti Cisco Academy, akan melihat ada berbagai macam perubahan fitur yang sedang dijalankan saat ini. Dan cloud-based, tidak di-download di server masing-masing sekolah, seperti itu ya, tapi sifatnya adalah internet connection. Jadi kita simpannya di cloud-based. Jadi memang cukup berat untuk beberapa tempat yang akses internetnya agak terhambat seperti itu. Kemudian sudah tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan ada satu course yang dalam bahasa Indonesia, yaitu Introduction to Cybersecurity. Karena tadi ya, yang poin keempat, security itu sangat penting. Kita ingin ada pemahaman tentang keamanan, dan kita mulai dari Introduction to Cybersecurity dalam bahasa Indonesia. Kemudian assessment sudah bisa di custom. Di sini sudah melakukan learning analytic, jadi sudah ada AI-nya di sana, bisa melihat perkembangan dan progres dari masing-masing siswa, apakah mereka memahami ataupun kurang memahami sebuah materi. Jadi LMS-nya sudah full features, jadi dan bahkan beberapa sudah melakukan integrasi dengan LMS kami di netakad.com. Mereka sudah punya LMS sendiri, kita sudah bisa buka API-nya. Jadi sudah bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi. Akses disediakan untuk seluruh kurikulum. Jadi setelah menjadi instruktur, langsung instruktur tadi bisa akses ke semua kurikulum. Tapi untuk mengajar, dia harus melewati fase TOT. Nah, kemudian apa yang menarik? Yang menarik adalah ternyata yang dilatih bukan hanya materi biasa seperti teori, kemudian praktek untuk mendukung teori tadi. Tapi ternyata ada studi-studi kasus. Ada studi-studi kasus yang kira-kira bisa men-trigger kemampuan tersembunyi dari siswanya. Kemampuan tersembunyi apa? Ya mungkin dia tidak bisa mengekspresikan kata-katanya. Nah, dengan adanya tugas tertentu, dia bisa membuat presentasi, ada template-nya, dia bisa bikin proposal, dia bisa bicara dengan poin-poin tertentu, ada poin-poinnya. Jadi ada skill development-nya, dan kita assess juga, dan ada latihannya juga. Di antaranya adalah yang saat ini juga sesuai dengan kebutuhan dari kementerian, ada mendukung critical thinking. Gitu ya. Jadi critical thinking dari siswa itu sangat diasah sekali. Dengan sedemikian rupa kita buat kurikulumnya agar siswa yang mengikuti dengan serius, critical thinking-nya akan terbangun dan bisa terbiasa berpikir kritis. Kurikulumnya dibentuk dengan huruf T. Nah, huruf T itu ada yang mendatar, ada yang ke dalam seperti sumur gitu ya.
Yang mendatar ini adalah kemampuan pengetahuan generik. Jadi semua siswa akan mendapatkan pengetahuan umum. Umum tentang apa? Tentang jaringan. Jadi tentang jaringan semuanya akan sama. Kemudian siswa mungkin tertarik dengan security, dia bisa mendalami security. Mungkin tertarik dengan pemrograman, dia bisa mendalami pemrograman. Mungkin tertarik dengan data center, cloud, mungkin tertarik dengan security. Nah, itulah sumurnya yang dalam. Tapi secara di atas dia sudah punya pemahaman logik yang sama tentang jaringan. Sehingga course-course kami banyak juga yang digunakan tidak hanya untuk SMK berbasis teknologi komputer, juga banyak yang kalau di universitas contohnya ada jurusan ilmu perpustakaan yang ikut Cisco Academy, ada juga dari Fakultas Hukum yang ingin ikut Cisco Academy. Dia tidak ambil yang sertifikasi tentunya, tapi dia ambil yang network esensial untuk mengetahui cara kerja internet itu seperti apa. Jadi mungkin mereka ingin melihat implikasi hukum di dunia internet seperti apa. Tapi itu sebagai gambaran saja bahwa pengetahuan bisa diambil dan bisa dipelajari oleh dengan background keilmuan yang berbeda. Oke, jadi sudah outcome based pedagogi, jadi sudah align dengan sertifikasi industri, hands-on-nya sudah lengkap, ada praktek-prakteknya juga sudah lengkap, dan sudah dalam 25 bahasa. Nah, ini yang kita tawarkan di Cisco Academy. Jadi mulai dari sebelah hijau, sebelah kiri, dan yang ke kanan biru ini adalah karir. Jadi biasanya untuk yang modul-modul yang dipersiapkan untuk bekerja gitu ya, dan beberapa align dengan sertifikasi, kita sebutnya adalah karir. Untuk yang mengenalkan, pengenalan dan tidak perlu requirement apapun, sederhana, ini adalah lebih ke pendahuluan, itu di yang hijau, explore. Contohnya adalah Get Connected. Ini belajar tentang prinsip-prinsip interkoneksi, entah itu komputer, tablet, laptop, PC, bagaimana caranya handphone gitu ya bisa terkoneksi ke internet itu seperti apa. Apakah bagaimana kok nggak ada kabelnya bisa koneksi, bisa browsing, browser itu apa, Google itu apa, YouTube itu apa. Jadi pengenalan-pengenalan dasar. Ini Get Connected kemarin banyak dipakai oleh NGO untuk memperkenalkan tentang prinsip internet ke ibu-ibu. Ya, jadi ibu-ibu rumah tangga sekarang sudah ingin tahu tentang internet, kadangkala mereka lalai dengan passwordnya, dengan PIN-nya, ya. Jadi cara menghindari penipuan seperti apa, mereka juga masukkan di materi Get Connected. Ada introduction to cybersecurity, ada ke Internet of Things, studi networking esensial, entrepreneurship, yang di karir, ada network, programmable infrastruktur, dan cybersecurity. Di networking, kita mulai dari yang Cisco Certified Network Associate, itu ada Introduction to Network, Switching Routing, dan Enterprise. Ini sesuai dengan sertifikasi CCNA dari Cisco. Nah, yang fokus sekarang adalah di Digital Essential. Dan bahkan kabarnya di Digital Essential ini sekarang sudah menjadi requirement di beberapa universitas untuk tingkat awal dan berlaku untuk semua program studi. Jadi tidak hanya informatika, tapi metalurgi, dari MIPA, dari FISIP, semua harus belajar ini. Kenapa? Karena sekarang internet sudah ada di mana-mana. Jadi mereka mau tidak mau harus sudah paham bagaimana cara kerja internet dan sudah menjadi sebuah mata kuliah dasar yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi di tingkat dasar, tingkat awal. Oke. Nah, kemudian salah satunya adalah IT Essential yang Bapak dan Ibu sekarang akan ambil. IT Essential ini cukup menarik karena IT Essential ini adalah hasil kerjasama Cisco dengan CompTIA. Jadi sertifikasinya masih mengacu ke CompTIA A+. Dan di dalamnya nanti akan cukup banyak pembelajaran, terutama mengenai operating system dan IT, OS dan IT, hardware, software, baik dari cara kerja, kemudian juga merakit sederhana, dan troubleshooting. Dan juga ada prinsip-prinsip dasar tentang networking di sana. Jadi cukup menarik dan cukup cocok untuk siswa-siswi di teknik komputer dan jaringan, ataupun juga digunakan untuk yang berbasis IT lainnya. Oke, nah kemudian
sebagai saran, biasanya ini untuk yang ingin mengetahui jalur pembelajarannya seperti apa. Kita bisa mulai dari mungkin langsung ke IT Essential terlalu berat, Pak. Ada banyak istilah-istilah yang siswa tidak tahu. Bisa kita bukakan kelas yang namanya Get Connected tadi. Jadi pengetahuan dasar tentang internetnya sudah dapat dan mereka bisa komunikasi lebih baik karena sudah mulai nyambung gitu ya dengan istilah-istilah IT. Baru kemudian masuk ke IT Essential. Kemudian ada di networking, ini Introduction to Packet Tracer. Ini adalah simulator Cisco. Jadi di sini kita bisa mensimulasikan apapun, termasuk perangkat komputer, perangkat laptop, kemudian router, switch, wireless, bahkan ke IoT. Jadi diperkenalkan terlebih dahulu dengan Introduction to Packet Tracer. Dari sana kita kali dengan dasar jaringan, networking essential. Dari situ kemudian mungkin, saya tidak tertarik dengan network, saya tertarik dengan IoT, Internet of Things ya. Sekarang semua sudah mulai membuat aplikasi mengendalikan AC dari handphone, kamera, ataupun semua hal sekarang sudah ingin dicoba diaplikasikan melalui internet. Nah, kita bisa belajar Internet of Things di sini. Jadi dari networking essential dia bisa lari ke connectivity. Tapi saya mau tetap fokus di networking. Oke, dari network essential bisa ke CCNA. CCNA tadi ada 3 modul. Modul pertama tentang introduction to network, modul kedua tentang switching, routing, wireless, modul ketiga tentang enterprise networking. Jadi tentang automation dan sebagainya. Ini nanti slide-nya bisa saya bagi dan bisa dipelajari lebih jauh. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa akses ke materi-materi tadi. Bapak dan Ibu seharusnya sudah punya akses ke netakat.com, dan kalau ingin tertarik untuk menjadi siswa akademi, dipersilahkan untuk mencari link tentang edukator di netakat.com, bagian edukator. Nanti setelah dari bagian edukator, Bapak dan Ibu bisa submit untuk apply kalau ingin menjadi siswa akademi. Tapi harapannya jadilah menjadi siswa akademi, bergabung dengan kami sehingga siswa-siswanya bisa selalu mendapatkan akses terus-menerus, dan siswa-siswanya nanti bisa mendapatkan kesempatan juga untuk talent management-nya. Saya rasa itu saja paparan singkat dari saya. Jadi mungkin berikutnya saya kembalikan ke Mbak MC tadi, atau saya coba cek apakah ada pertanyaan untuk saya. Pertanyaan dari Pak Kamaludin ya, saya langsung jawab ya. Apakah dalam program ini tersedia modulnya yang siap download? Tidak, Pak. Semua cloud based, jadi materi akademinya tidak bisa di-download. Tapi Bapak sebagai instruktur bisa mendownload slide-nya, bisa mendownload student guide-nya, tapi siswa tidak bisa download materi. Oke, berikutnya link absen. Oke, saya lihat hanya satu pertanyaan. Silakan kalau Bapak dan Ibu ingin ada pertanyaan, bisa lewat suara, di-unmute, atau bisa juga lewat chat. Sambil saya tunggu pertanyaan, mungkin berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama Pak Kamaludin. Terima kasih Pak Atri. Ya Pak Imran, gimana? Lagi di kelas kayaknya. Lagi drive Pak, harus ada event luring. Ya, silakan kawan-kawan, jika ada pertanyaan, ini jarang-jarang Pak Atri bisa hadir di tengah kita berkaitan dengan beberapa peluang. Seperti tadi tawarkan, kalau sekolahnya ingin buka lokal akademi, silahkan. Ini peluang untuk mendapat informasi apa saja syaratnya.
boleh nanya Pak, saya? Halo, saya boleh nanya? Ya. Assalamualaikum, boleh nanya Pak? Ya. Siapa ini? Lalu, Pak Lalu. Ya, bagaimana Pak Lalu? Kemarin kan kita mau di sekolah mau beli produknya Cisco, Cisco apa router manageable. Cuman susah sekali gitu, bingung juga. Akhirnya pesan online. Maksud saya bisakah lewat akun ini kita pesan router Cisco misalnya ketika sekolah butuh, atau bagaimana prosedurnya kalau ingin pesan router Cisco? Yang kedua adalah problemnya kami di sekolah setelah beli routernya kami tidak tahu konfigurasinya gitu. Ya Pak. Ya, seperti itu Pak. Baik. Yang pertama, Bapak bisa buka ke cisco.com, kemudian bisa cari partner. Nah, dari Cisco Partner, coba saya share ya. Iya Pak. Saya bisa share lagi. Cisco.com. Nah, dari partner, Bapak bisa cari find partner. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi penjualannya Cisco tidak jualan langsung di Indonesia, tapi Cisco jual melalui Cisco Partner, Pak. Oke, melalui Cisco Partner. Jadi Cisco Partner ini yang akan melayani penjualan ataupun instalasi ataupun troubleshooting. Saya coba cari ke. Nah, seperti ini. Jadi search, kemudian mungkin saya kata-kata kuncinya kurang spesifik, jadi ini keluarnya yang Jakarta ya. Nah, dari Cisco Partner, Bapak bisa klik dan bisa call juga mereka dan minta penawaran dari mereka. Dan sebagai Cisco Academy, Bapak bisa dapat voucher untuk beberapa perangkat. Jadi dari netakat.com sebagai Academy, saya harus login dulu. Bapak nanti login. Nah, yang kedua, sambil nunggu loading. Yang kedua, bagaimana cara konfigurasinya? Nah, Bapak ini, program ini, Cisco Academy, untuk terutama bagian Cisco Certified Network Associate, CCNA. Nanti dari sana Bapak sudah akan bisa melakukan konfigurasi yang dibutuhkan. Atau dari yang cisco.com tadi, sebentar kita cek yang equipment. Nah, equipment. Nah, ini Pak. Jadi setelah login dari netakat.com, masuk ke
resource, masuk ke marketing dan program resource, dan masuk ke equipment information. Bapak bisa lihat di sini perangkat yang bisa dapat diskon. Ini hanyalah yang sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau di luar kurikulum diskonnya beda lagi. Kemudian ada ordernya seperti apa. Ini ada PDF-nya, bisa diklik di sini cara ordernya seperti apa. Dan konfigurasi, ini yang tadi Bapak tanyakan. Ada dokumennya di sini, bisa diklik juga software installation dan configuration. Tapi Bapak harus punya akun dulu, jadi nanti bisa dipastikan apakah akunnya sudah bisa akses atau belum. Saya coba lihat chattingnya, saya paste di sini linknya. Nah, itu dia linknya. Seperti itu Pak lalu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak infonya. Sama-sama Pak. Terima kasih atas penyampaian profil Mitra Industri Akademi oleh Bapak Andi Gautama. Dengan adanya penyampaian profil Mitra Industri Akademi dari Bapak Andi Gautama, mengakhiri kegiatan acara pembukaan pelatihan IT esensial kerjasama BPPM PPK PPK dengan Cisco Networking Academy Program. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Sukses ya. Terus. Bapak Ibu peserta boleh mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi hari ini, kegiatan hari ini. Oh, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan mengisi absen yang sudah dibagikan pada kolom chat. Bapak Ibu semua diharapkan untuk mengisi absensi di hari ini sampai selesainya acara kegiatan hari ini.
Untuk akun yang masih bermasalah, nanti dibahas di grup ya. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa login semua. Ada berapa orang yang belum bisa login ke LMS? Oke, sudah Pak. Sudah bisa login Pak. Bapak Ibu yang sudah absen boleh meninggalkan live meeting hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai ketemu di meeting besok jam 9. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdul. Pak Herman. Hoi. Hidup Palu. Hidup Sulteng. Gorontalo aman, Gorontalo. Aman, PSBB. Lagi kumpik. Oke, izin semuanya. Boleh kalau ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu, Mas.